Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Yang terutama sekali tentu saja nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan untuk bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmatnya dan mencurahkan maghfirahnya kepada yang hadir di sini. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, membela dan berjihad untuk tetap menjaganya dan juga memberikan ilmu, ma'rifah dan juga nasihat terbaik untuk umat ini. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hingga akhir hayat kita. Amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah yang pada kesempatan yang lalu kita mengkaji tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang dipercaya di kota Makkah. Ketika berumur 35 tahun diberi kewenangan untuk memutuskan bagaimana kemudian Hajar Aswad itu diletakkan kembali di Ka'bah, yang kemudian menenangkan seluruh kabilah-kabilah kaum Quraisy yang ada di Makkah. Tak lama setelah itu, kurang lebih sekitar 5 tahun berikutnya, maka di sini adalah titik awal dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian nanti menjadi risalah, yang kemudian nanti diisi dengan dakwah dan kehidupan terus-menerus membela kalimatullah itu hingga akhir hayat beliau. Maka pada malam hari ini kita akan kaji titik awal itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali, yang kemudian kita kenal peristiwa turunnya wahyu ini kemudian sering dirayakan dengan momen yang disebut sebagai nuzulul Quran. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencapai umur 40, yang dimaksud dengan 40 ini adalah 40 tahun Qamariyah, tahun bulannya, yang tentu saja saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dewasa tapi juga sudah dianggap sebagai salah satu dari pemimpin kabilah Quraisy, di mana kemudian Rasulullah SAW tahu betul bagaimana adat istiadat kabilah-kabilah Quraisy ini, bagaimana cara hidup mereka, yang kemudian beliau merasa jauh dengan kehidupan tersebut sehingga sering beruzlah. Uzlah ini dari kata-kata azala yang artinya menjauh. Yang kemudian dalam uzlah beliau itu sering beliau merenungkan tentang alam semesta, tentang penciptanya, lalu kemudian beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tentu saja belum ada syariat yang pas sesuai dengan syariat Islam saat itu. Kemudian memikirkan bagaimana kaum Quraisy ini, bagaimana mereka kemudian menyekutukan Allah, yang kemudian Rasulullah SAW dalam perenungan itu
memang tidak menjumpai jalan yang jelas. Nah, tidak tahu bagaimana kemudian harus memulai perubahan itu. Kemudian terkait tentang hal ini, maka perlu juga kita kenal tempat di mana kemudian beliau beruzlah itu, yang disebut sebagai Gua Hira. Ya. Gua Hira ini terletak di Jabal Nur, atau terkadang disebut dengan istilah Jabalul Islam. Ya, cukup tinggi, sekitar 634 meter dari permukaan laut. Kemudian kalau dari Arafah berjalan terus, itu ada di sebelah kiri, kurang lebih 4 km dari kota Makkah. Sehingga kita bisa bayangkan Rasulullah dari kota Makkah berjalan kaki 4 km, itu barangkali kalau jalan lurus saja itu setidaknya butuh waktu 25 menit, setengah jam mungkin 4 km itu. Tapi kalau jalannya naik turun, belok-belok, nah ini lain lagi ya, karena naik turun bukit. Kemudian yang disebut Gua Hira ini tidak seperti kita bayangkan Gua Maharani yang dalam, seperti itu, tidak. Gua Hira itu kecil ya. Nanti saya tunjukkan fotonya, yang kalau diperkirakan itu paling-paling hanya 1 meter kali 2 meter saja gitu. Jadi diperkirakan kalau orang duduk rame-rame paling hanya 5 orang bisa duduk di situ, saking kecilnya itu. Nah, tentang lokasinya, nah ini saya gambarkan dari kota Makkah itu ke arah timur laut ya. Kurang lebih sekitar 4 km wilayah yang disebut sebagai Gua Hira itu. Adapun bentuknya, nah ini silakan diperhatikan. Cuma seperti ini saja. Jadi tempat tidak sampai tertutup total ya. Yang kemudian di situ kalau dilihat memang arahnya, kalau lubang guanya itu mengarah ke utara, tetapi arah ininya, arah duduknya itu memang menghadap kiblat. Nah itu. Karena kemudian sering kalau di masa sekarang dikunjungi lalu kemudian orang sholat di situ. Tapi perlu diingat, tidak ada yang namanya sholat sunnah Gua Hira. Nah, ini perlu diingat, tidak ada sama sekali. Jadi jangan kemudian kita melihat ada orang sholat di situ lalu kemudian kita merasa harus ada sunnah sholat Hira misalnya. Nah, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah di situ ketika belum menerima wahyu. Nah, itu. Ketika menerima wahyu pun kemudian tidak pernah beliau melakukan sholat di situ. Ini yang perlu kita perhatikan supaya tidak muncul sesuatu yang diadakan orang. Jadi ini tempat biasa. Ya kalau sekarang memang seperti tempat kunjungan wisata, tetapi bukan tempat keramat. Ya, meskipun di situ pernah Rasulullah menerima wahyu, di mana kemudian Jibril juga turun di situ, tapi bukan tempat keramat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama awal-awal kurang lebih sekitar 6 bulan sebelum beliau menerima wahyu itu, beliau sering melakukan uzlah ini, yaitu menjauh dari masyarakatnya, nyepi. Nah, itu. Yang kemudian berkhalwat itu bersendirian, tidak ditemani siapapun. Yang disebutkan dalam riwayat, beliau berbekal namanya sawik. Sawik itu gandum yang kemudian disangrai. Setelah disangrai cukup matang, ditumbuk jadi halus, lalu dibawa dalam kondisi kering dan membawa air. Ketika nanti butuh makan, tinggal dicampurkan jadi seperti bubur begitu. Nah, itu sawik. Jadi mudah, tidak pakai, tidak memerlukan dimasak, tidak perlukan kayu bakar ataupun kompor sama sekali, tinggal dicampur, dimakan. Nah, ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan dalam riwayat beliau tinggal di Gua Hira itu selama bulan Ramadan, ya, sebelum beliau menerima wahyu pertama kali. Dan ini khalwatnya tadi itu memang sudah dimulai oleh beliau ya 3 tahun. Tetapi mulai muncul tanda-tanda akan adanya wahyu itu 6 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Tapi uzlahnya beliau, mengasingkannya beliau ini itu 3 tahun sebelum umur 40 itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari hal ini kita bisa kemudian mengambil hikmah bahwa seorang pemimpin yang nanti akan merubah masyarakatnya itu memang ada titik di mana pemimpin tersebut
menjauh dari masyarakatnya. Ya. Yang ini tentu saja merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah persiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merubah masyarakat Makkah, bahkan Jazirah Arab, bahkan dunia, dengan cara dipersiapkan untuk suka khalwat, untuk suka uzlah, menyendiri, merenungkan bagaimana kehidupannya itu. Sebab manusia yang kemudian nanti dibebani tugas untuk merubah kehidupan masyarakatnya, itu memang harus lepas dari hiruk pikuk dunia terlebih dahulu. Nah, itu. Ya, kalau zaman modern kita melihat banyak orang, misalnya Pak Karno, misalnya Bung Karno itu pernah dipenjara di Pulau Buru sebelum kemudian akhirnya mampu menggerakkan proklamasi. Gitu. Kemudian misalnya Nelson Mandela itu di penjara 20 tahun sebelum akhirnya membuat revolusi di negerinya. Dan banyak lagi. Ya, Indira Gandhi itu seperti itu. Jadi seakan-akan sudah menjadi sunnatullah, pemimpin-pemimpin besar itu akan mengalami dijauhkan dulu dari masyarakatnya. Bahkan Musa alaihissalam sebelum memimpin masyarakatnya itu harus kemadian dulu 10 tahun baru kemudian memimpin masyarakat tersebut. Nah ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Tapi bukan berarti kemudian kalau ada orang beruzlah lama menjauhkan diri dari masyarakatnya lalu kemudian nanti dia bisa mengaku sebagai nabi. Jangan juga sampai begitu. Ya. Sebab nubuwah atau risalah ini memang sudah terhenti sampai masa Rasulullah SAW. Dan bisa kita lihat pula pemimpin-pemimpin besar ketika kemudian menjauh dari masyarakatnya itu atau dijauhkan dari masyarakatnya itu, muncul dalam dirinya sifat empati atau sifat merasakan bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Kemudian muncul kecerdasannya. Sebab apa? Ketika ada di luar, dia bisa menganalisis, melihat dengan baik apa masalah masyarakatnya dan bagaimana cara merubahnya itu. Nah ini, sebab apa? Kalau di dalam terus, itu seperti lingkaran setan. Pemimpin yang muncul dari dalam ini, itu nanti berpikirnya sama dengan orang-orang yang di dalam. Tapi kalau dia keluar sebentar, nanti ketika melihat di dalam, oh ternyata masalahnya di sini, solusinya begini. Dan ini yang kemudian sering kita lihat misalnya, kepala sekolah misalnya, sekedar contoh saja. Kalau sedang buntu mengembangkan sekolahnya, apa yang dia lakukan? Studi banding, Pak, keluar. Nah itu, melihat, terus lihat sekolahnya bagaimana. Oh ternyata masalahnya di sini. Kembali bisa melakukan perubahan. Nah itu. Nah seperti Rasulullah itu juga demikian. Keluar, merenungkan, lalu kemudian ditakdirkan oleh Allah, ditolong oleh Allah dengan wahyu yang pertama itu sehingga kemudian terbentang jalannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian fase berikutnya ketika Jibril alaihissalam turun membawa wahyu yang pertama. Ya. Dan ini dirangkum dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang dialami oleh Rasulullah yang pertama kali itu adalah mimpi baik. Mimpi baik ini mimpi yang kemudian tidak lama muncul jadi kenyataan. Yang baik-baik muncul dari kenyataan. Bukan mimpi menyeramkan, bukan mimpi yang kemudian membuat sedih hati atau membuat putus asa atau merasa ngeri. Nah itu. Yang kemudian disebutkan dalam salah satu riwayat, mimpi itu adalah 1/46 bagian dari kenabian. Nanti kita akan lihat hadisnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan potongannya, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shadiqah. Pertama kali yang Rasulullah dimulai risalahnya itu adalah ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Ya. Artinya ketika dilihat dalam tidurnya itu tidak lama kemudian beberapa saat, sehari, 2 hari atau dalam sepekan itu terwujud. Au qala ar-ru'ya salihah, atau mimpi yang baik. Ya. Yang kemudian oleh Aisyah diceritakan, wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Dan beliau tidak pernah melihat mimpi itu kecuali mimpi itu datang seperti fajar subuh. Artinya apa? Jelas. Sebab terkadang orang mimpi
itu tidak jelas ada di mana, pelakunya apa. Nah, tidak jelas apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba merasa takut atau tiba-tiba merasa sedih hati. Nah, itu. Tetapi Rasulullah SAW 6 bulan sebelum menerima risalah itu merasakan atau melihat mimpi-mimpi yang kita katakan baik, ya, kedepannya akan baik, yang kemudian terwujud dalam beberapa saat itu. Dan ini tentu saja merupakan pembiasaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, ya. Sebab mimpi itu ternyata memang banyak diterima oleh nabi-nabi yang lain. Kita bisa melihat bagaimana Ibrahim alaihissalam itu hendak menyembelih putranya gara-gara mimpi. Nah, itu. Kemudian misalnya Yakub alaihissalam itu juga karena mimpi. Yusuf alaihissalam itu juga karena mimpi, ya. Dan banyak lagi. Artinya para rasul itu menerima yang disebut sebagai ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar ini, yang kemudian levelnya meningkat sampai level wahyu, ya. Ketika sudah sampai level wahyu, tentu saja harus dijalankan oleh nabi tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ru'yal mu'min, kata Rasulullah SAW, mimpi seorang mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Nah, ini ketika disebutkan tentu saja para sahabat tidak begitu memahami apa maksudnya 1/46 kenabian. Nah, itu. Apakah kemudian orang yang bermimpi baik itu berarti sudah 1/46 nabi? Nah, itu. Atau tidak? Atau bagaimana? Dan ini rupanya tidak hanya satu jalur saja, ada disebutkan juga liwat yang lain. Ar-ru'ya shalihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah sebagian dari 1/46 bagian dari kenabian. Di riwayat yang lain juga disebutkan ru'ya rajulil muslimis salih, mimpi laki-laki muslim yang saleh itu juz'un min sab'ina juz'an, adalah sebagian dari 70 bagian minan nubuwah, dari kenabian. Ini terjemahannya ada kesalahan, tapi ini maksud 70. Artinya ada yang menyebutkan 46, ada yang menyebutkan 70. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ar-ru'ya minallah, mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Wal hulumu minasyaiton, adapun mimpi buruk itu dari syaitan. Nah, ini untuk membedakan, sebab kadang kita bermimpi memimpikan sesuatu yang sangat buruk sekali, memimpikan ada orang terbunuh, memimpikan tiba-tiba ada di tengah kuburan, memimpikan macam-macam, gitu. Tetapi ada juga mimpi yang baik, mimpi tiba-tiba besok dapat rizki, besok, nah itu yang menyenangkan kita. Nah, yang baik-baik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang membuat kita takut, nah itu dari setan, yang kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi arahan. Kita lihat di sini, fa idza halama ahadukum hulman, jika salah seorang dari kalian bermimpi buruk, yakrahuhu, yang ia membenci mimpi tersebut, falyanfus an yasarihi salasan, maka hendaklah dia meniup ke sebelah kirinya 3 kali. Nah, ini panduan dari Rasulullah. Gitu. Atau kadang juh. Nah, itu. Ada meniup udara begitu, lalu wal yata'awwad billah, lalu mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang sering kalau kita kemudian malam hari barangkali mungkin sedang terlibat masalah tertentu, stres, yang sampai terbawa mimpinya kemudian aneh-aneh yang membuat kita takut. Maka kita bangun seperti itu, nah lakukan ini. Kenapa? Itu digoda setan kita. Nah, itu. Tiup 3 kali ke kiri sambil ta'awudz. Nah, itu. Ini sunnah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wal yata'awwad billahi min syarriha, dan agar berlindung pada Allah dari kejelekan mimpi itu, fa innaha lan tadurrahu, maka sesungguhnya mimpi yang seperti itu kalau sudah kita ta'awudz tidak akan membahayakan dia sama sekali. Ya. Baik, saya lanjutkan. Masih tentang mimpi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ar-ru'ya thalathun, mimpi itu ada 3 macam. Hadithun nafsi, yang pertama bisikan hati, wa takhfifus syaitan, dan ditakut-takuti oleh setan, wa busyra minallah, dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam ini.
ya, dipikiri terus sampai akhirnya kemudian muncul dalam mimpi. Ya. Kemudian ada yang ditakut-takuti, ya, yang itu kemudian diminta untuk berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada kabar gembira dari Allah. Nah, ini barangkali mungkin di zaman modern ini banyak kaum muslimin yang kemudian seakan-akan meremehkan mimpi-mimpi tersebut. Nah, itu dianggap mimpi itu kembangannya tidur, tidak punya pengaruh dalam kehidupan. Tapi kalau kita membaca sirah nabawiyah, termasuk juga sirahnya para sahabat, itu ternyata banyak kejadian-kejadian di mana Rasulullah SAW itu sering bertanya mimpinya para sahabat. Pagi hari Rasulullah bertanya, siapa yang bermimpi tadi malam? Saya, Rasulullah. Apa? Ceritakan. Lalu kemudian sahabat ini bercerita, aku melihat dalam mimpiku itu ada orang di pinggir sumur mengambil timba tidak terlalu besar, lalu kemudian mengambil air tidak cukup banyak, hanya 2 ember saja. Lalu kemudian berhenti dia. Habis itu datang orang kedua mengambil timba lebih besar. Dia ambil sampai 10 kali. Lalu kemudian datang orang ketiga, mengambil lebih banyak tetapi lemah, pelan begitu. Setelah selesai, kemudian Rasulullah SAW sampaikan, siapa yang bisa menakwilkan? Nah, itu. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam riwayat itu disebutkan, saya, Rasulullah. Baik, sebutkan bagaimana kira-kira takwilnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan bahwa setelah engkau nanti akan ada pemimpin yang memimpin umat ini, yang dia memimpin tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lama. Nah, itu. Setelah itu nanti kemudian muncul pemimpin yang kedua, di mana kemudian pemimpin yang kedua ini diberi waktu cukup lama dan mengambil manfaat cukup banyak untuk kaum muslimin. Lalu kemudian yang ketiga itu muncul juga pemimpin yang ketiga yang kemudian cukup lama tetapi tidak terlalu banyak manfaatnya untuk kaum muslimin. Nah, itu yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini kita lihat dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW sering muncul seperti itu, mimpi-mimpi yang kemudian nanti terwujud. Mimpi yang disebutkan oleh sahabat tadi itu merupakan mimpi akan adanya pemimpin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu Umar ibn Khattab, lalu kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu majma'in. Nah, ini sebenarnya ilmu sudah dicatat oleh para ulama menjadi ilmu mimpi, takwil mimpi, ada kitabnya. Nah, itu. Tapi zaman sekarang orang tidak lagi mengkaji. Ya, itu tadi, karena apa? Semakin jauhnya kita dari Rasulullah SAW itu, sehingga kemudian semakin kita lebih mendekati dunia daripada mendekati akhirat tadi, sehingga kemudian keinginan kita untuk belajar yang seperti ini itu melemah. Nah, itu. Sehingga semuanya dianggap hitung-hitungan duniawi. Apakah itu ilmu matematika, ataukah kemudian untung rugi perdagangan dan seterusnya. Nah, itu. Padahal ini salah satu, sebagaimana yang kita lihat tadi, bahwa mimpi yang baik itu 1/46 dari kenabian. Artinya apa? Ada unsur benarnya. Nah, itu. Karena itu kemudian sering para ulama zaman sekarang yang punya mimpi-mimpi baik seperti itu tidak berani mengungkapkannya. Kenapa? Nanti dianggap memfitnah, dianggap macam-macam. Tapi ternyata memang ada yang seperti itu. Baik, kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari hadis tentang 1/46 bagian kenabian yang terkait tentang mimpi ini, maka ada yang berpendapat untuk memahami hadis tersebut. Yang pertama, bahwa kenabian itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kemudian orang berusaha untuk menjadi nabi. Dan itu memang ada di masa Rasulullah. Sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasulullah SAW itu ada 2 atau 3 orang bangsa Arab yang kemudian keliling kemana-mana supaya dapat ilmu yang banyak. Ke Persia belajar sesuatu, sejarah, ke Romawi belajar sesuatu, begitu, supaya dia tahu betul tentang banyak ilmu, yang berharap nanti akan turun wahyu kepada dirinya. Tapi ternyata tidak ada satupun yang punya ilmu itu kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwa wahyu ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapapun yang ia kehendaki. Ya. Maka tidak bisa kemudian sehebat apapun manusia belajar, tidak kemudian otomatis menjadi nabi, apalagi rasul. Tidak.
Karena itu kemudian kita bisa menyimak firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj. Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah itu memilih dari para malaikat utusan-utusannya. Tidak semua malaikat diutus oleh Allah menemui rasul-rasulnya. Hanya Jibril saja atau hanya Mikail saja yang datang gitu. Ya. Tidak semua malaikat. Wa minan nas, dan juga dari kalangan manusia. Tidak semua orang kemudian diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Artinya apa? Ini memang haknya Allah memilih siapapun. Yang barangkali dari orang-orang yang tidak diduga-duga. Ya. Contoh misalnya Musa alaihissalam, itu kalau dilihat dari segi kehidupannya, beliau kan hidup di istananya Fir'aun, kan begitu. Yang kita kemudian tidak membayangkan ada orang yang tinggal di istana Fir'aun itu lalu kemudian menjadi rasul, jadi nabi. Bahkan kemudian Musa alaihissalam melakukan kejahatan, yaitu membunuh orang, yang kemudian melarikan diri ke Madian. Ya, begitu di Madian kemudian diturunkan wahyu kepadanya. Orang yang tidak diduga-duga lalu kemudian menjadi rasul. Ya. Begitu juga misalnya kita lihat Isa alaihissalam, itu ya. Isa alaihissalam itu terlahir dari wanita yang tidak mempunyai suami. Ya. Orang Yahudi menuduhnya ibunya itu pelacur, berzina. Itu tuduhannya luar biasa orang Yahudi kepada Isa alaihissalam itu. Ya. Tapi kemudian Allah berikan wahyu. Jadi wahyu itu tidak bisa kemudian gara-gara dia pintar, gara-gara tidak. Ini karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian pendapat yang lain, ada yang menyatakan bahwa namanya kenabian itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah menjadi 46 misalnya. Tidak ada nabi yang kemudian seperempat nabi, setengah nabi, atau 1/46 nabi. Nah itu. Tapi ini sebenarnya pendapat yang tidak pada tempatnya. Sebab hadis itu hanya menunjukkan bahwa orang yang punya mimpi baik itu punya ilmu yang sama. Nah, itu. Rasulullah mendapatkan mimpi yang seperti itu terwujud. Begitu juga orang mendapatkan mimpi seperti itu juga terwujud. Itu ada kesamaannya, tetapi tidak serta-merta orang yang kemudian menerima mimpi baik ini lalu nanti menjadi nabi, tidak. Nah, ini yang membedakan. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa mimpi manusia biasa itu bukan wahyu. Mimpi yang berstatus wahyu hanya mimpi para nabi. Maka selain nabi tidak mendapat wahyu dari mimpi. Nah, ini tentu saja disepakati, sebab mimpi yang dialami oleh para nabi itu memang dilaksanakan oleh para rasul itu. Ibrahim diperintah untuk menyembelih, sembelih betul, begitu, dilaksanakan. Ya. Maka yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW itu juga demikian. Tetapi seorang manusia biasa itu kenapa kemudian tidak melaksanakan? Ya karena memang tidak ada perintah untuk melaksanakan itu, untuk melaksanakan mimpi-mimpi itu. Hal ini untuk membedakan mana yang kemudian wahyu yang diterima oleh seorang rasul, mana yang tidak. Sebab seorang rasul itu tidak hanya mimpi, tapi juga terima wahyu secara sadar, dalam kondisi bangun, tidak tidur. Sementara manusia biasa itu hanya menerima saat tidur saja, saat bangunnya tidak. Karena itu kemudian kalau ada orang mengaku saya ditatangi oleh malaikat Jibril ketika bermimpi begini-begini, nah ini hati-hati. Nah itu. Sebab apa? Berusaha untuk menjadikan ucapannya, mimpinya itu sebagai syariat baru. Dan ini berbahaya. Tentu saja. Kenapa? Merusak dan menambah-nambahi syariat yang sudah sempurna ini. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada juga para ulama yang mencoba mencocokkan hadis 1/46 ini dengan kondisi Rasulullah SAW. Jadi disebutkan Rasulullah SAW itu kan menjadi Rasul kurang lebih sekitar 23 tahun, dari umur 40 sampai umur 63. Ya. Yang berarti 23 tahun itu bisa kita katakan sama dengan 46 semester. Nah itu. Tiap 6 bulan. Jadi 1/46 ini berarti satu bagiannya 6 bulan. Kemudian disimpulkan berarti kejadian mimpi Rasulullah sebelum beliau terima wahyu itu berlaku 6 bulan, kurang lebih sebelum bulan Ramadan itu. Yang kemudian terus, sebab Rasulullah tidak sampai betul 23 tahun, tapi hanya 22,5 tahun saja. Nah itu yang menunjukkan memang 46 semester tadi. Yang disimpulkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa umur risalah beliau, kerasulan beliau itu hanya sampai 23 tahun. Nah itu. Begitu juga disimpulkan bahwa Rasulullah sudah tahu bahwa beliau akan meninggal umur 63 tahun juga. Dan itu memang disampaikan ketika masa-masa mendekati masa wafatnya beliau sampaikan kepada putrinya Aisyah yang menangis terus gara-gara melihat ayahnya sedang sakit. Lalu disampaikan, wahai Fatimah, mohon maaf, Fatimah putrinya, wahai Fatimah, nah itu dibisiki, menangis Fatimah. Rupanya dibisiki bahwasanya ayahmu ini sebentar lagi akan meninggal dunia. Nah, ketika menangis seperti itu dibisiki lagi oleh Rasulullah. Lalu tertawa Fatimah. Nah, kenapa tertawa? Rupanya diceritakan oleh Fatimah kepada sahabat yang lain bahwa Rasulullah berbisik bahwa engkaulah yang pertama kali menyusul diriku dari seluruh keluargaku. Dan ternyata benar, Fatimah meninggal tidak lama setelah Rasulullah meninggal dunia, kurang lebih sekitar 6 bulan atau 8 bulan. Nah, di sini kita bisa melihat Rasulullah berarti tahu, nah itu umur beliau tinggal seberapa itu. Nah ini, baik saya lanjutkan. Adapun wahyu yang pertama kali turun itu memang dihitung oleh para ulama ahli sejarah, diperkirakan hari Senin tanggal 21 Ramadan pada malam hari. Nah ini yang menghitung berdasarkan ilmu hisab ya, yang bertepatan dengan 10 Agustus tahun 660 Masehi. Umur beliau saat itu 40 tahun 6 bulan lebih 12 hari. Yang kemudian kalau diukur menggunakan tahun matahari sekitar umur 39 tahun Syamsiah, 3 bulan dan 12 hari. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Sebab yang kemudian rayakan dengan nama nuzulul Quran itu biasanya tanggal 17 Ramadan. Tapi perhitungan sejarah menyebutkan 21 Ramadan. Tapi memang tidak ada ketetapan yang pasti benar tentang masalah itu. Sebab apa? Masing-masing punya alasan sendiri-sendiri menyatakan tanggal 17 Ramadan atau tanggal 21 Ramadan itu. Ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya tentang turunnya wahyu yang pertama yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pertama kali mengalami mimpi tadi. Ya. Kemudian summa hubbiba ilaihil khala, kemudian dibuat beliau itu suka menyendiri. Wa kana yahlu bi ghari Hira, di mana beliau kemudian menyendiri di gua Hira, fayatahannasu fihi, lalu beribadah di situ. Wa huwa ta'abbud al-layali dawatil adad, yaitu beribadah pada malam-malam hari yang cukup lama, artinya beberapa malam sekaligus. Ya. Qabla ayyanzi'a ila ahlihi, sebelum ia kembali ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalika tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwaju limithliha. Jadi Rasulullah itu membawa bekal, kita katakan 2 pekan misalnya, nanti habis pulang, ambil bekal lagi, balik lagi ke Gua Hira, ibadah lagi, habis balik lagi. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira, hingga datanglah kebenaran sedangkan beliau ada di Gua Hira itu. Jadi kondisi seperti itu, sedang asik-asiknya menjauh dari masyarakatnya. Pulang sebentar, tidak lama balik lagi. Nah, itu seperti tidak betah ada di kota Makkah. Nah, itu pergi lagi itu. Kemudian faja'ahul malak, lalu datanglah malaikat Jibril, faqala iqra, lalu Jibril mengatakan iqra, bacalah. Kata-kata baca ini itu baca menggunakan lisan saja, tidak ada dibawa kertas ataupun buku baca. Nah, tidak begitu. Gitu. Iqra itu, qara'a itu di sini dimaknakan mengucapkan dengan lisannya. Ya. Qal ma ana biqari. Lalu Rasul mengatakan, tidaklah aku bisa membaca. Ya, membaca apa? Mau disuruh membaca tapi tidak dikasih tahu apa yang harus dibaca. Tidak ada bukunya, tidak ada apa-apanya. Nah, itu. Ya. Qal, lalu kemudian Rasulullah menceritakan fa'akhadani faghattani, maka malaikat Jibril itu mengambilku lalu kemudian memelukku dengan kencang. Ya. Hatta balagha minnil jahda, hingga kemudian aku kepayahan. Summa arsalani, kemudian Jibril melepaskan aku. Faqal, lalu Jibril berkata lagi, iqra, baca. Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Ya, yang apa yang mau dibaca? Nggak ingat apa-apa. Nah, pegang lagi, tegap lagi.
sampai kepayahan dilepas lagi. Iqra, tetap seperti itu sampai ketiga kali dilepaskan, baru kemudian dalam lanjutan hadisnya faqal, maka Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, lalu bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia itu, sampai ayat kelima dari surah Al-Alaq ini. Sehingga kita bisa katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memang tidak diminta untuk membaca sesuatu, tapi diminta untuk mengikuti Jibril alaihissalam. Tetapi saking gemetarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu kemudian mencerna tadi. Faraja biha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yarjufu fuaduhu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali, segera balik gemetaran. Ya, karena apa? Kita bayangkan kalau zaman sekarang sedang ada di tempat sepi, entah itu di gunung, di gua atau di mana begitu, yang jauh dari kehidupan manusia, lalu tiba-tiba didatangi oleh sesuatu yang pakai baju putih dari langit. Kira-kira bagaimana? Lemes gitu. Gitu. Ketemu pocong, ketemu kuntilanak gitu ya, yang sering digambarkan di TV-TV itu kan, di tengah-tengah gunung tiba-tiba datang seperti itu, bagaimana? Nggak bisa nafas, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Nah, itu. Apalagi kemudian sampai didekap seperti itu. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh para ahli tafsir terkait tentang proses turunnya wahyu itu. Sering ya karena kita berbicara tentang keimanan, wahyu itu kalau di dunia barat kan ditolak. Sebab apa? Dianggap bukan ilmu. Sebab menurut mereka ilmu itu harus sesuatu yang bisa dibuktikan dengan panca indera. Baik itu menggunakan mata, kulit, bisa dirasakan, bisa dicium baunya, bisa diukur. Nah, itu ilmu. Kalau tidak bisa berarti bukan ilmu. Nah, ketika kemudian berbicara tentang wahyu, sulit kita bisa membuktikannya. Tetapi kalau kita perhatikan, bagi orang yang sudah berumur dewasa, mendekati tua, lansia, ya. Saya ini sudah masuk lansia, Pak. Kemarin ada yang survei ke rumah itu. Cari, Pak, survei lansia. Saya kira nyari mertua saya, ternyata yang dicari Fatahillah. Gitu. Kaget saya. Oh, dianggap lansia berarti saya. Gitu. Nah, bagi yang lansia itu, terkadang kalau kita tidur jam 2 malam, tiba-tiba seperti terdengar suara. Pat! Dengar kita, bangun. Seperti ada yang memanggil, ternyata tidak. Nah, itu. Pernah merasakan yang seperti itu? Itu terkadang begitu. Seperti ada yang memanggil, seperti yang membisiki, padahal dalam kondisi tidur dan seterusnya. Artinya, kita bisa melihat alam wahyu itu sesuatu yang memang kemudian berbeda dengan alam yang bisa diukur. Gitu. Kita kalau kemudian berbicara tentang menerima bisikan, itu sering kemudian tidak dipercaya orang. Taruh misalnya 30 tahun yang lalu, ketika orang belum mengerti teknologi komunikasi yang baik. Tapi sekarang orang tiba-tiba ngomong sendiri di mobil. Oh ya Pak, ya Pak. Ternyata di sini ada headsetnya. Mirip seperti itu sebenarnya. Dia tahu apa yang dia dengarkan, orang lain tidak tahu. Nah, wahyu itu seperti itu juga. Hanya memang gelombangnya beda. Karena itu kemudian para ahli tafsir menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan manusia. Alamnya alam nasut namanya. Berbeda dengan alam lahut, alam malaikat, alam Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gelombangnya berbeda. Karena itu kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa yang paling berat dari wahyu itu seperti suara gemerincing besi yang ditarik di atas batu. Kenapa? Karena alam yang berbeda tadi. Berbeda dengan ketika menerima wahyu dalam kondisi mimpi, kata Rasulullah. Itu mudah. Tapi kalau kemudian Jibrilnya datang, nah itu yang paling berat. Ya, karena itu kemudian sering Jibril alaihissalam itu menyamar menjadi manusia. Kenapa? Supaya dekat. Sebab apa? Seperti kita melihat manusia, kita berbicara, kita merasa akrab. Tapi kalau kemudian Jibril menunjukkan sayapnya 600 di hadapan kita, ngeri, tidak bisa terima apa-apa. Nah itu wahyu itu seperti itu. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membiasakan Rasulullah dengan khalwat tadi supaya dekat dengan alam lahut ini, alamnya malaikat ini, sehingga kemudian mudah menerima wahyu ini. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sudah masuk Isya nggih? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan sedikit. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menerima wahyu yang pertama itu dalam kondisi gemetaran hatinya, beliau langsung kembali pulang. Ketika pulang, ditemuinya istrinya, lalu beliau minta, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, karena kedinginan menggigil, ketakutan tadi. Yang kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah radhiyallahu anha, aku khawatir terhadap diriku. Tapi Khadijah sudah menunggu-nunggu rupanya momen tersebut, sebab beliau, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, itu menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya melihat ciri-ciri orang yang kemungkinan nanti akan menjadi seorang nabi. Nah itu, yang kemudian Khadijah menenangkan Rasulullah dengan mengatakan, engkau ini orang yang selalu membantu orang lain, engkau menanggung beban orang lain, engkau memberikan orang yang tidak punya kebutuhannya, engkau melayani tamu-tamu dengan cara yang baik, engkau kemudian juga membantu orang menegakkan apa yang hak di situ, maka Allah tidak akan menghinakan engkau. Yang kemudian setelah tenang, lalu Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Nah, Waraqah ini orang Arab, tapi kemudian masuk Nasrani. Ya. Yang kemudian dia belajar menulis bahasa Ibrani, yang kemudian juga menulis beberapa ayat-ayat dari Injil yang dinukilnya dari kawan-kawannya yang Nasrani di luar, apakah itu di Syam atau di Habasyah. Ya. Yang kemudian menjadi orang yang mengerti tentang sejarah kerasulan itu. Yang ketika disampaikan oleh Khadijah, wahai sepupuku, lihat anak paman ini bagaimana. Akhirnya ditanya, kamu bertemu siapa? Aku bertemu dengan yang begini. Itu. Yang kemudian oleh Waraqah difahami, ini Namus katanya, yang dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Musa alaihissalam. Ciri-cirinya persis. Nah, itu. Namus itu siapa? Namus ini bahasa Ibrani untuk Jibril alaihissalam. Nah itu. Lalu kemudian Waraqah menyampaikan, wahai seandainya aku masih muda, sebab saat itu Waraqah sudah umur 80 tahun, matanya pun sudah tidak bisa melihat lagi. Nah itu. Wahai seandainya aku masih muda, wahai seandainya aku melihat engkau saat dikeluarkan oleh kaummu. Rasulullah bertanya, apakah mungkin orang-orang Makkah itu akan mengeluarkan aku? Iya. Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini kecuali pasti akan dikeluarkan oleh kaumnya, akan diusir oleh kaumnya. Nah, karena dianggap merubah sistem masyarakatnya. Nah, itu. Kalau seandainya aku masih hidup saat itu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan penuh, dengan kekuatan penuh. Tapi tidak lama setelah bertemu dengan Rasulullah itu, beberapa pekan kemudian Waraqah meninggal dunia. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa melihat kisah awal mula diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian setelah itu berhenti wahyu beberapa saat, yang membuat Rasulullah sangat tertekan. Kenapa? Tidak ada kejelasan. Ibaratnya menerima berita pertama kali, berharap sesuatu yang lebih baik, tapi ternyata terputus wahyu setelah itu, sehingga kemudian Rasulullah sangat, kalau bahasa sekarang, galau. Gitu. Bahkan disebutkan dalam riwayat At-Tabari itu sempat hendak bunuh diri, melemparkan diri dari puncak gunung, tetapi muncul Jibril mencegah. Ya Muhammad, tidak berani akhirnya. Berkali-kali seperti itu, sampai kemudian akhirnya turun wahyu berikutnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari ini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena beliau kemudian manusia yang paling hebat, manusia yang paling tahu, manusia yang paling luar biasa. Tidak. Ya. Ini karena pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya itu, dari sisi kebangsawanannya, dari sisi kemudian akhlaknya, dari sisi kemudian kepercayaan masyarakat kepada beliau, yang itu kemudian nanti membantu jalan dakwahnya. Meskipun tentu saja kita akan melihat bagaimana gangguan orang-orang Quraisy itu menghalangi dakwah Rasulullah pada masa-masa berikutnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya persilakan, mungkin ada pertanyaan dari jemaah, monggo. Silakan. Tidak ada? Ya.
Baik, sedikit, tidak apa-apa. Ya, saya persilakan. Masih ada waktu. Kalau ini masalah sedekah ya, kalau misalnya ada suami istri, istrinya itu suaminya itu bersedekah tanpa pengetahuan istrinya. Yeah. Nah, apa istrinya mendapat pahala juga dari itu? Kan karena ada ini suami itu mendapat dosa ketika istrinya melakukan suatu dosa. Nah, apa itu juga dalam artian sedekah ketika suami melakukan sedekah, istri juga dapat pahalanya. Oh begitu. Baik, terkait hal ini tidak, ya. Jadi ya apa ya? Ada memang ini kan terkait tentang tanggung jawab antara seorang suami dengan istri. Jadi suami itu terkena dosa kalau kemudian tidak mencegah istrinya yang melakukan perbuatan dosa. Itu jelas. Jadi kalau misalnya istrinya tidak sholat, sengaja kemudian melanggar perintah Allah dan dibiarkan oleh suaminya, suami dapat dosa. Nah itu. Adapun masalah sedekah, ini karena harta dari suami itu sendiri, maka kemudian pahalanya ya berhenti sampai suami tersebut. Sebagaimana juga orang-orang lain kalau kemudian bersedekah juga tidak berpengaruh kepada istrinya. Nah sebaliknya, ini sebaliknya. Ada disebutkan dalam salah satu riwayat, kalau seorang istri bersedekah dari harta suaminya tanpa memberitahu ya. Jadi misalnya taruh misalnya sebulan dikasih uang belanja 5 juta misalnya. Ternyata diam-diam oleh istrinya 1 juta itu disedekahkan kepada panti anak yatim misalnya, tanpa sebutan suaminya. Maka suaminya akan mendapatkan pahala dari itu, kebalikannya. Itu. Tetapi kalau kemudian harta itu memang harta milik istri sendiri, dia usaha, dikumpulkan harta, lalu kemudian dia sedekahkan tanpa sepengetahuan suami tidak dapat apa-apa. Nah itu. Jadi yang harta istri itu memang hak dan juga menghasilkan pahala untuk istri itu sendiri, harta suami juga demikian. Tapi harta yang dinafkahkan kepada istrinya, nah itu suami turut andil karena apa? Ada kebaikan di situ. Nah ini, yang mudah-mudahan dipahami, ya. Ya kalau lebih bagus lagi yang dicontohkan di masa Rasulullah itu ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham, untuk siapa? Ya untuk kamu, nafkahi dirimu. Saya punya 1 dirham lagi kepada orang yang paling dekat. Siapa? Suaminya teriak, ya aku. Nah itu. Bersedekah kepada suami, boleh seperti itu di masa Rasulullah. Artinya kalau kemudian ada suami barangkali sedang kena PHK atau sedang jatuh, sementara istrinya ternyata berkecukupan lebih, sedekahnya jangan jauh-jauh, suami dulu. Nah itu. Ini pahalanya besar. Sebab nanti suami itu menggunakannya juga untuk menafkahi dirinya dan juga menafkahi keluarganya. Nah itu, berputar di situ. Jadi pahalanya lebih banyak. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa cukup ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.